Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi yang saya hormati para penguji saya kali ini, Bapak Yoman Manghuwibawa MPD selaku penguji 1, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Sofian SPDI MPD. Terima kasih karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk menguji saya hari ini. Perkenalkan, saya Heni Novianti, NIM 11620909041, untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Karakter pada Novel Ayah, karya Andrea Hirata, untuk membina karakter siswa Madrasah Ibtidaiyah. Di sini ada latar belakang masalah. Kondisi idealnya, pendidikan karakter pada hakikatnya merupakan pengintegrasian antara kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Nah, pendidikan karakter ini berperan sangat penting karena tidak hanya berkembang secara intelektual, tetapi juga dengan emosionalnya dan spiritualnya. Nah, di sini ada masalah yang terjadi pada saat ini. Menurut pendapat Mustari 2014 yang menyatakan bahwa kejahatan atau kehancuran suatu bangsa diawali dengan kemerosotannya karakternya. Nah, di sini pada zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak patuh kepada kedua orang tuanya, kemudian membantah kepada guru, terjadinya tawuran. Nah, untuk menghindarinya itu, solusi yang saya tawarkan di sini yaitu melalui pembacaan novel, pembaca dapat membentuk karakter peserta didik. Nah, jadi karena dalam novel ini yang saya tawarkan yaitu novel Ayah karya Andrea Hirata. Di sini di novel tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan karakter. Kemudian rumusan masalah yang pertama adalah apa saja nilai-nilai pendidikan karakter pada novel Ayah karya Andrea Hirata. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter pada novel Ayah karya Andrea Hirata untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian tinjauan pustaka. Pertama ada nilai. Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang akan bertindak atas dasar pilihannya. Jadi, seseorang itu mempunyai pilihan, baik dalam pikiran maupun tindakan tentang suatu yang pantas atau tidak untuk dilakukan. Kemudian pendidikan karakter. Pendidikan yaitu usaha sadar atau disengaja untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik. Sedangkan karakter ini memfokuskan pada pengaplikasian nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan dan tingkah laku. Nah, sedangkan ini pendidikan karakter seperti yang dikatakan oleh Stroop dalam Sudrajat, pendidikan moral yaitu mengajari murid dengan pengetahuan moral dasar untuk mencegah mereka melakukan tindakan tak bermoral yang membahayakan orang lain. Nah, pada dasarnya merupakan, nah ini balik lagi ke yang tadi, pada dasarnya pendidikan karakter ini berperan sangat penting bagi perkembangan intelektual dan emosional serta spiritual anak. Dan nilai-nilai pendidikan karakter, kemudian ada nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, nilai-nilai pendidikan karakter ini ada 18 berdasarkan Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. Yang pertama ada religius. Religius ini adalah mentalitas, perilaku, dan aktivitas seseorang yang setia dalam menyelesaikan pelajaran agama yang dianutnya, menghargai setiap proses, menghargai terhadap agama yang berbeda, dan hidup rukun dengan pengikut yang
berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki kesadaran taat dan cinta kepada Tuhannya. Kemudian, jujur. Jujur itu eh, jujur itu adalah perilaku yang berupaya menjadikan dirinya dapat dipercaya baik, baik dalam perkataan, kegiatan, pekerjaan baik terhadap dirinya maupun orang lain. Nah, jujur ini adalah kunci setiap individu. Nah, berhubungan dengan siapapun. Nah, sedangkan sebaliknya, jika kita tidak jujur, maka kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Kemudian, toleransi. Toleransi adalah mentalitas dan aktivitas yang saling menghargai dalam agama, identitas, budaya, kebangsaan, sentimen, cara pandang, dan aktivitas orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Nah, toleransi ini akan membangun perasaan saling menghargai pada setiap orang. Kemudian disiplin. Disiplin adalah kegiatan yang menunjukkan perilaku yang patuh dan tunduk pada prinsip dan peraturan. Nah, seorang yang memiliki nilai disiplin akan tampil dengan sikap yang taat dan lebih menghargai waktu. Kemudian, berikutnya adalah kerja keras. Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan kesungguhan dalam melakukan berbagai rintangan untuk menyelesaikan pekerjaan sebaik yang diharapkan. Nah, ini sangat penting agar seorang bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan dan mencapai semua yang dia impikan atau cita-citakan. Nah, kreatif. Kreatif khususnya berpikir dan menyelesaikan sesuatu secara nyata atau rasional dalam memberikan cara atau hasil baru dan modern dari apa yang mereka miliki saat ini. Nah, orang-orang yang kreatif ini akan menemukan hal-hal baru atau yang sudah ada mereka kembangkan lagi gitu. Kalau selanjutnya ada mandiri. Mandiri ini adalah mentalitas dan perilaku yang tidak sulit untuk mengandalkan orang lain dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah, karakter yang mandiri ini sangat dibutuhkan dan biasanya karakter ini yang banyak memperoleh keberhasilan karena orang ini yang mempunyai karakter ini tidak menyusahkan orang lain. Kemudian demokrasi. Demokrasi adalah cara pandang dan tindakan yang menilai kebebasan serta komitmen diri maupun orang lain. Nah, dalam hidup bermasyarakat, nah kita harus memahami kebebasan dan kewajiban diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan orang lain tidak akan dicintai oleh orang lain. Kemudian, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah suatu sikap dan kegiatan yang secara konsisten mencari untuk menemukan secara lebih mendalam dan umum berdasarkan apa yang disadari, dilihat, dan didengar. Nah, seseorang yang mempunyai karakter ini biasanya akan berusaha menemukan ketika kita tidak puas dengan jawaban yang diberikan, maka orang itu akan mencari lagi sampai dia puas dengan jawaban yang ia inginkan. Kemudian semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan adalah cara pandang, tindakan, dan pengetahuan yang mendahulukan kepentingan negara dan negara di atas kepentingan diri dan perkumpulan. Nah, misalnya bagaimana seharusnya seseorang bersikap dan bertindak dalam kebersamaan sebagai warga negara dan sebagai penduduk atau masyarakat. Kemudian menghargai prestasi. Menghargai prestasi adalah cara pandang kegiatan yang mendorong untuk membuat
sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mengapresiasi dan menghargai prestasi orang lain. Nah, seorang yang dapat melihat nilai dalam pekerjaan, maka ia juga dapat melihat nilai dalam pekerjaan orang lain. Nah, karakter ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan saat ini. Kemudian, bersahabat atau berkomunikatif. Bersahabat atau berkomunikatif adalah jenis kegiatan yang menunjukkan perasaan senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, jika seorang dapat berbagi dan bergaul dengan baik dan menyenangkan, tentu akan berhasil dalam membangun sebuah hubungan. Kemudian, cinta damai. Cinta damai ialah sikap tertentu, kata-kata, kegiatan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman dalam kualitas dirinya. Nah, orang yang cinta damai akan lebih menghargai kerukunan. Kemudian, gemar membaca. Gemar membaca adalah kecenderungan untuk menyisihkan waktu untuk membaca dengan berbagai bacaan yang memberikan kebajikan kepadanya. Nah, seseorang yang suka membaca menunjukkan bahwa mereka memiliki keinginan dan kemampuan untuk menambah pengetahuan dengan terus menggali informasi akan jauh lebih baik. Nah, kemudian jika kita gemar membaca akan lebih baik bila kita juga gemar menulis, walaupun hanya dalam naskah sederhana. Kemudian, peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah sikap dan kegiatan yang secara konsisten berupa mencegah kerusakan pada habitat asli di sekitarnya dan menciptakan upaya untuk memperbaiki kerusakan biasanya lebih baik kerusakan biasa yang telah terjadi. Nah, seperti kita melakukan penghijauan, tidak membuang sampah sembarangan, terus tidak menebang pohon seenaknya, dan tidak mencemari lingkungan. Kemudian peduli sosial. Peduli sosial adalah aktivitas yang secara konsisten perlu membantu orang lain yang membutuhkan, seperti memberikan sedekah, memberikan dengan tenaga kita untuk kerja bakti, kegiatan bakti sosial, dan mengikuti kegiatan sosial lainnya. Kemudian ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seorang untuk menyelesaikan kewajiban dan komitmennya sebagaimana seharusnya terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan. Nah, seorang yang dikatakan memiliki kesadaran atau tanggung jawab jika diberi tugas akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya atau sesuai dengan yang diberikan. Kemudian ada metodologi penelitian. Nah, pendekatan dan metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan, yaitu berupa uraian kata yang diambil dari perpustakaan, yaitu melalui buku-buku, jurnal, majalah, seperti itu. Kemudian jenis dan sumber data. Data primer yaitu data yang utama, saya ambil dari novel Ayah karya Andrea Hirata, dan data sekunder saya ambil dari jurnal-jurnal, buku, dan yang lainnya. Teknik pengumpulan data yaitu metode dokumentasi yang terdapat pada data primer dan data sekunder. Kemudian teknis analisis data. Yang pertama ada reduksi data.
yaitu proses pemilihan data yang dipusatkan pada data kasar yang muncul dari dokumen yang diteliti. Yang pertama saya baca terlebih dahulu novel tersebut dan memilah-milih mana yang termasuk religius, disiplin, tanggung jawab, seperti itu, dan yang lainnya. Kemudian penyajian data. Nah, data yang disajikan dalam bentuk tabel agar peneliti lebih mudah menganalisis data yang disajikan. Nah, kemudian setelah saya memilah-milih mana religius, disiplin, data sudah terkumpul, maka saya membuat tabel dan dikelompokkan. Mana kelompok yang termasuk religius, disiplin, seperti itu. Kemudian koreksi data atau kesimpulan. Nah, yang terpenting dalam analisis ini adalah menarik kesimpulan dan pengecekan ulang atau verifikasi. Nah, setelah dianalisis satu persatu, maka kita ambil kesimpulan dari kutipan-kutipannya. Nah, kemudian deskripsi data. Deskripsi data novel ini menceritakan tentang percintaan. Kisahnya bermula dari seorang Sabari yang mencintai atau mengagumi seorang wanita yang bernama Marlena dan bertemu di ujian masuk SMA. Kemudian cerita ini menceritakan juga tentang persahabatan. Persahabatan ini sangat patut contoh, yaitu persahabatan antara Sabari, Ukun, dan Tama, dan perjuangan seorang ayah dalam merawat, mengasuh, serta menjaga mempertahankan hak asuh anaknya, yaitu seorang Sabari yang mempunyai anak yang bernama Joro. Dia yang menjadi ayah sekaligus ibu, dia yang mencari uang, mengasuh, dia yang melakukannya sendiri. Kemudian deskripsi data, Andrea Hirata Semenside. Andrea Hirata lahir di Gantung, Belitung, Bangka Belitung pada tanggal 24 Oktober tahun 1967. Nah, pendidikan Andrea Hirata, dia mendapatkan beasiswa di Sheffield Hallam University dan University of Iowa, USA. Nah, beliau menulis 9 novel. Yang pertama adalah Laskar Pelangi pada tahun 2005, yang kedua Sang Pemimpin pada tahun 2006, yang ketiga Eden Sor pada tahun 2007, yang keempat Maria Kharkov, yang kelima Padang Bulan 2010, nah, yang keenam Cinta di Dalam Gelas pada tahun 2010, yang ketujuh 11 Patriot pada tahun 2011, 8 Laskar Pelangi Songbooks pada tahun 2012, dan yang ke-9 novel Ayah Ini pada tahun 2015. Beliau juga mempunyai 2 novel internasional. Yang ini novel Laskar Pelangi yang ditranslate. Jadi novel ini menjadi novel internasional, yaitu The Rainbow Troops dan The Charmer March. Kemudian pembahasan hasil penelitian. Nah, di sini pertama ada Amiru. Yang pertama ada religius. Amiru berbaring di samping ibunya lalu menciumnya tangan ibunya sambil berdoa agar ibunya lekas sembuh. Nah, dalam kecemasan Amiru berdoa kepada Allah agar ibunya lekas sembuh dari penyakit yang dideritanya. Nah, dalam hal ini Amiru menyerahkan kesembuhan ibunya hanya kepada Allah. Kedua yaitu jujur. Aku terlalu meremehkanmu Izmi, maafkan aku Boy. Nah, di sini ibu guru matematika mempunyai sikap yang jujur sebab ia mengakui bahwa ia telah meremehkan siswanya yang bernama Izmi. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Sabari membereskan tasnya dan siap-siap menyerahkan kertas jawabannya kepada pengawas di depan sana. Nah, tokoh Sabari ini yang memiliki tugas untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh pengawas untuk melihat hasil belajarnya. Dengan rasa tanggung jawab,
ia mengerjakan dan menyerahkan kembali hasil ulangan yang sudah ia kerjakan. Kemudian toleransi. Dia melambaikan kepada siapa saja dan apa saja. Dia menyapa orang yang sedang duduk di beranda meski tak kenal. Dia menyapa pedagang kaki lima, orang gila, polisi, lalu lintas, dan orang-orang yang berlalu lalang. Nah, tokoh Joro ini yang memiliki sikap toleran dengan melambaikan dan menyapa orang-orang yang dilihatnya tanpa membeda-bedakan. Kemudian disiplin. Lalu pontang-panting berlari ke masjid agar tak terlambat dan dimarahi guru mengaji. Nah, Amiru ini mempunyai perilaku dan tindakan disiplin karena ia terburu-buru pergi ke masjid karena tidak ingin terlambat. Kemudian yang keenam yaitu kerja keras. Tak kenal menyerah, Amirja mencoba berbagai cara supaya mendapat siaran radio yang lebih jelas. Nah, seorang tokoh Amirja ini yang berusaha keras untuk memperbaiki radio agar bisa mendengar siaran radio lebih jelas. Nah, kemudian kreatif. Diulurkannya seutas kawat yang panjang dari antena radio, lalu ditautkannya ujung kawat itu di telinga kuali yang dipasang di atap rumah. Nah, ini tokoh Amirza ini yang merupakan orang yang kreatif, yang melakukan hal tersebut agar orang-orang rumahnya dapat mendengarkan siaran radio yang diinginkannya. Kemudian mandiri. Hari terakhir adalah ujian bahasa Indonesia. Sabari tersenyum simpul dijawabnya semua soal dengan tenang. Nah, tokoh Sabari ini tidak bergantung kepada orang lain. Ketika mengerjakan ujian, yang mana terlihat wajah Sabari tersenyum. Tandanya dia bangga akan dirinya yang mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Kemudian rasa ingin tahu. Dalam pelajaran IPA di kelas, ia menanyakan soal-soal itu kepada guru, tetapi tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Didorong rasa ingin tahu. Nah, seorang tokoh bernama Amiru ini ingin tahu hal yang berkaitan dengan radio. Namun dia tak mendapat jawaban yang memuaskan. Sehingga dengan rasa penasarannya dia akan mencari tahu lagi supaya dia puas dengan jawaban yang ingin ia dapatkan. Kemudian cinta damai. Sabari tak melawan, hanya tersenyum karena dia takkan merendahkan dirinya sendiri dengan menggunakan mulutnya untuk memaki dan takkan menghina dirinya sendiri dengan menggunakan tangan untuk memukul. Dari kata Sabari, tak melawan pun sudah jelas. Sabari merupakan tokoh yang memiliki karakter cinta damai. Nah, tidak hanya itu, bahkan ia tidak mau mengotori mulutnya serta tangannya hanya karena ragel si bogel. Kemudian, cinta tanah air. Tak soal semua gembira merayakan kemerdekaan, bendera merah putih berkibar di mana-mana. Nah, ini menggambarkan semua warga yang dengan bangganya mengibarkan bendera merah putih dengan mereka mencintai tanah air, menghargai, peduli akan bangsanya. Kemudian ada persahabatan atau komunikatif. Sepanjang jalan Insafi berkisah ini itu. Sekali berpuisi. Bagi Sabari itulah bagian paling istimewa dari ayahnya, yakni bagian puitisnya. Nah, ini
tokoh Ayah Sabari yang dengan bangga ia menceritakan pengalamannya. Jadi dia senang bercerita. Nah, ini termasuk dalam komunikatif. Ayahnya ini termasuk orang yang komunikatif. Kemudian pembahasan hasil penelitian. Peduli sosial. Guru antar sedih melihat Sabari tetapi tidak ada waktu baginya untuk bersedih-sedih sebab banyak surat panggilan perkara harus diantar. Nah, di sini juru antar memiliki sikap peduli sosial karena dia merasakan apa yang Sabari rasakan. Kemudian menghargai prestasi. Bu Basaria berdiri dan bertepuk tangan yang diikuti tepuk tangan yang riuh dari penampilannya. Nah, di sini Bu Basaria mempunyai jiwa yang menghargai prestasi karena untuk menyikapi Joro ketika ia membaca puisi yang indah. Nah, kemudian gemar membaca dan minat belajar yang selalu tinggi, jauh-jauh bersepeda ke perpustakaan daerah untuk membaca buku soal radio. Nah, di sini Amiru ini memberikan contoh bagaimana ia senang membaca dengan mencari tahu buku-buku yang berhubungan dengan radio, sehingga dari kata untuk membaca buku-buku terlihat bahwa ia gemar membaca. Kemudian demokratis, maka mereka mengadakan rapat mendadak di warung kopi solider. 3 jam mereka saling bertukar pikiran, tandas masing-masing 5 gelas kopi dan tumpas masing-masing mie rebus 34. Nah, tokoh Ukun dan Tamat ini adalah sahabat Sabari yang memiliki sikap tindakan yang melakukan sesuatu dilihat dari kata saling bertukar pikiran yang menandakan bahwa mereka memiliki sikap atau karakter demokratis dengan cara berpikir mereka dan bertujuan untuk membantu mengembalikan hak sahabatnya yaitu Sabari. Kemudian peduli lingkungan. Sebelum siswa lain datang, Sabari menyapu ruang olahraga dengan gesit, mesti itu bukan jadwalnya. Nah, dari sini dapat dilihat Sabari mempunyai karakter peduli lingkungan karena dia membersihkan tempat yang akan digunakan untuk belajar. Nah, ini adalah nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Ayah untuk diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama adalah kegiatan atau religius. Kita bisa terapkan kegiatan atau program keagamaan. Pertama yaitu ketika sholat zuhur, kemudian siswa diminta untuk sholat duha, melakukan berdoa ketika memulai pembelajaran, sesudah pembelajaran, atau ketika mau ujian, kita usahakan berdoa terlebih dahulu. Kemudian jujur kegiatan atau program kantin kejujuran dan pembelajaran. Nah, kegiatan ini, kegiatan pembelajarannya yaitu ketika guru memberikan sebuah soal atau kegiatan mengajar yang dituntut siswa untuk mengerjakannya sendiri dan guru mengawasi apakah siswa itu jujur mengerjakan sendiri atau tidak. Kita bisa lihat dari pemantauan kita. Kemudian program kantin kejujuran. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan program kantin kejujuran. Nah, program kantin kejujuran ini bisa diawasi oleh CCTV. Kemudian tanggung jawab, pembinaan tugas individu, kelompok, melibatkan kerja tim. Nah, ketika guru memberikan tugas kepada peserta didik,
Nah, bisa kita lihat apakah dia tanggung jawab dengan tugasnya atau tidak gitu. Kemudian toleransi, menerapkan kebiasaan kepada siswa untuk selalu menghargai setiap perbedaan. Nah, misalnya biasanya ya kalau anak MI warna kulit misalnya berbeda itu hal sepele. Nah, kita harus mengajarkan bahwa kita ini mempunyai perbedaan. Allah menciptakan kita itu berbeda-beda gitu. Jadi kita harus saling menghargai. Kemudian disiplin, membiasakan peserta didik untuk melaksanakan segala sesuatu tepat waktu. Misalnya datang sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan peraturan. Kemudian lanjut aja ke bekerja keras. Membiasakan kepada siswa untuk tekun dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pendidik. Misalnya ketika kita suruh bikin rumah-rumahan dari stik kayu. Nah, itu kita bisa lihat bahwa anak itu bekerja keras untuk membuat rumah-rumahan atau tidak, seperti itu. Kemudian kreatif, melatih kreativitas dengan memberikan tugas kepada peserta didik, dengan memberikan tugas mozaik, misalnya kita memberikan bahan-bahannya, lalu kemudian kita bebaskan peserta didik untuk mengasah kreativitasnya. Kemudian rasa ingin tahu, menerapkan kebiasaan tanya jawab setelah proses kegiatan pembelajaran. Nah, ini akan menumbuhkan rasa ingin tahu kepada peserta didik, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu akan ada tumbuh rasa ingin tahu pada peserta didik. Kemudian mandiri ini mengarahkan, mengawasi dan memperhatikan peserta didik baik dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah, ketika kita memberikan tugas, kita hanya mengawasi peserta didik. Nah, apakah dia mandiri atau tidak dalam menyelesaikan tugasnya, seperti itu. Kemudian cinta damai, menerapkan kepada peserta didik untuk menyelesaikan segala sesuatu tenang dan damai tanpa keributan seperti pertikaian, memakai fisik, itu tidak boleh. Jadi kita harus menyelesaikan sesuatu dengan hati yang tenang. Kemudian cinta tanah air, menerapkan kegiatan upacara atau ekstrakurikuler. Nah, kegiatan upacara bendera, kepramukaan, seperti itu ya. Kemudian bersahabat atau komunikatif, penerapan etika sapa, senyum, salam, itu pun masuk kegiatan yang komunikatif dan bersahabat ya. Kemudian peduli sosial, menerapkan kepada peserta didik untuk peduli kepada keluarga, teman, maupun orang lain. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan, kita bantu teman. Ketika ada teman yang belum mengerti, ayo dibantu, seperti itu. Terus kemudian menghargai prestasi, menerapkan untuk selalu memberikan apresiasi baik itu oleh pendidik maupun peserta didik. Nah, di sini bisa saja kita siswa disuruh membaca puisi, lalu kita memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan atau memberikan suatu ucapan yang indah untuk mengapresiasi peserta didik. Kemudian gemar membaca, menerapkan kebiasaan membaca kepada peserta didik. Misalnya ketika akan memulai pembelajaran, kita gunakan waktu 10 atau sampai 15 menit untuk membaca. Kemudian peduli lingkungan. Nah, menerapkan kepada peserta didik untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Misalnya kita kerja bakti di halaman sekolah, kerja bakti di kelas gitu, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian demokratis, menerapkan kepada siswa untuk mengambil keputusan secara bersama-sama. Nah, di sini kita bisa membuat suatu forum diskusi yang nantinya akan membuat keputusan bersama tanpa menjatuhkan teman yang lainnya, seperti itu.
Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.